رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وأكمل السلام السلام عليكم ورحمة الله ويسن تسليمة ثانية والابتداء به مستقبل القبلة. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bacaan kita sampai pada fasal sunnah salam. Jadi masih membahas tentang sunnah di dalam sholat. Jadi ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah di dalam sholat, ada sunnah pasca sholat, setelah sholat. Kita sekarang bacaan kita pada sunnah salam. Jadi salam ini bagian terakhir daripada sunnah di dalam sholat. Tapi mesti dibedakan bahwasanya salam itu ada yang rukun, ada yang sunnah. Yang rukun itu salam pertama. Salam pertama rukun. Artinya kalau orang sholat sudah mengucapkan salam pertama, maka sholatnya sudah selesai, sholatnya sudah sah begitu. Jadi habis assalamualaikum dia kentut misalnya, sholatnya sah begitu, karena kentutnya setelah kum begitu. Tapi kalau kentutnya sebelum kum begitu, baru assalamu kentut, wah udah batal tuh. Kalau sholat 4 rakaat ulang dari awal gitu. Jadi ini rukun. Yang pertama tuh rukun sampai kum. Waktu itu kita bahas soal rukun. Wa aqallu taslim wa aqallu salam, dan salam paling minimal itu assalamu alaikum. Setelah kum selesai sholat, dia mau buka HP boleh, walaupun tidak dianjurkan, kan anjurannya kalau habis sholat berzikir. Cuman kalau dia mau buka HP boleh, mau dia jungkir balik kalau kagak ada orang juga nggak apa-apa begitu, karena sholatnya udah selesai begitu. Itu sebenarnya guyonan, candaan dari beberapa muslim yang merasa tidak senang ketika ada orang-orang yang mengatakan kalau habis salam itu habis salam tuh jangan salam-salaman, baca Fatihah juga nggak boleh tuh katanya, karena tidak ada riwayatnya. Maka dibalikin begitu tuh. Ya jangankan baca Fatihah, orang kentut habis kum aja boleh kan begitu. Salto habis kum boleh. Masa iya tibang salaman doang, apalagi baca Fatihah yang merupakan bagian zikir nggak boleh. Jadi itu nggak ada masalah begitu. Tidak ada Jadi karena yang namanya sholat tuh muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir, muftatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Maka yang kagak boleh macem-macem nih antara takbir sampai salam. Nih yang kagak boleh bikin-bikin, nggak boleh asal, harus semuanya mengikuti wahyu kan ya. Sampai lupa aja di dalam sholat tuh diajarin caranya biar sholatnya tetap sah. Lupa begitu, salah baca diajarin. Karena yang namanya sholat tuh dari takbir sampai salam, ini yang kagak boleh macem-macem. Tapi sebelum takbir, setelah salam bukan sholat. Maka karena itu bukan sholat, belum ada takbiratul ihram. Kalau belum ada takbiratul ihram, ya orang mau ngapain aja boleh. Jadi sebelum takbiratul ihram dia mau baca nyanyi lagu Indonesia Raya juga boleh. Cuman kan nggak pantas kan di masjid, nggak pantas. Maka yang paling pantas dibaca sebelum takbir itu adalah doa minta perlindungan.
Sebagaimana dulu Nabi Muhammad doa minta perlindungan, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa rabbi a'udzubika ayyahdurun. Kalau dalam kitabnya Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali itu kalau bisa ditambahin surat An-Nas sama surat Al-Falaq. Karena surat An-Nas, surat Al-Falaq kan memang surat untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, gitu, pantas gitu. Ada juga yang bilang kagak boleh, gitu. Begitu dibalikinnya. Jangan baca surat An-Nas, nyanyi Indonesia Raya juga boleh kalau belum takbir mah, begitu. Masa iya kul a'udzu birabbinas jadi kagak boleh, gitu. Yang kagak boleh itu takbirnya diganti, gitu, make salam Nusantara nggak boleh, gitu, sholatnya batal. Jadi ini penghujung sholat, assalamualaikum. Wa akmalus salami, dan paling sempurnanya salam adalah assalamualaikum warahmatullahi. Paling sempurnanya salam assalamualaikum tuh udah cukup tuh, assalamualaikum. Orang langsung pergi, sah sholatnya, nggak ada masalah, gitu. Cuman malaikat kagak demen tuh bikin gitu. Kudunya zikir tapi sah sholatnya. Nah yang paling sempurna itu salam warahmatullah, tambahin warahmatullah. Kenapa disunnahkan warahmatullah? Karena memang begitu sholatnya Nabi Muhammad SAW, sering sekali salamnya itu assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nah, kalau tambahan wabarakatuh ini sebahagian ulama tidak menganjurkan, karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu marwiyatun an sholatil janazah, itu diriwayatkan dari Nabi Muhammad ketika beliau sholat jenazah. Artinya Nabi Muhammad itu konsisten. Jadi kalau sholat jenazah tuh warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sholat fardu umum biasa itu warahmatullah, udah sampai situ. Nah, konsistensi ini yang kemudian jadi pembeda antara mana yang sunnah pada sholat fardu, mana yang sunnah pada sholat jenazah. Sunnahnya pada sholat fardu assalamualaikum warahmatullah, gitu. Ditambahin wabarakatuh nggak haram. Cuman kata sebagian ulama khilaful aula itu kurang bagus, gitu. Bagusnya assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau sholat jenazah sunnahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pada intinya karena dia ini sama sebagaimana sholat, sampai kum sudah cukup itu. Assalamualaikum, selesai, nggak ada masalah juga, gitu. Cuman kalau sholat jenazah imamnya salam sampai kum doang, gitu, itu makmum nungguin gitu. Wabarakatuhnya kagak disebut-sebut, tapi itu sudah cukup. Jadi ini salam yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi. Wa yusannu, dan disunnahkan taslimatun saniyatun, memberikan salam yang kedua, itu sunnah. Berarti artinya begitu. Kalau orang sudah assalamualaikum, ini kan rukun, dan salam tuh bagian daripada rukun ngomong, rukun baca. Maka kalau sholat cuma nengok doang, begitu, sholatnya batal itu, kagak sah. Karena rukunnya belum semua selesai. Rukunnya itu salam itu rukun ucapan, harus ngomong. Jadi dia assalamualaikum tanpa nengok, sholatnya sah, selesai. Karena nengok itu juga kesunahan, bukan rukun. Yang rukun tuh ngomongnya. Jadi jangan kebalik. Sama kayak takbiratul ihram juga sama tuh, orang sering kebalik. Jadi yang disangka bahwa yang harus tuh ngangkat tangan, padahal enggak. Yang harus itu ngomong takbirnya tuh, ngucap takbir Allahu Akbar. Ngangkat tangan enggak ngangkat tangan enggak apa-apa. Salam juga sama, yang rukun itu ngomong salamnya. Dia kagak nengok begitu assalamualaikum warahmatullahi, langsung ngambil HP enggak apa-apa. Ya walaupun malaikat gedek begitu, cuman sholatnya sah.
karena rukun udah selesai semuanya. Dia kagak nengok, Ustaz. Nengok mah bukan rukun. Sholat itu ditutup dengan salam. Nengok itu sunnah gitu. Nengok itu hukumnya sunnah, tapi rukunnya itu salam. Makanya di awal itu waktu itu kita bedakan antara rukun bacaan, rukun yang memang harus ngomong, harus baca, dengan rukun gerakan. Kalau rukun gerakan, kalau rukun ngomong emang harus ngomong, takbiratul ihram, surat al-fatihah, kemudian apalagi tahiyat akhir, sholawat kepada Nabi Muhammad di tahiyat akhir, yang kelima salam. Ini nih rukun yang wajib ngomong, nggak boleh nggak ngomong. Al-Fatihah wajib bersuara, ya minimal seukuran dia yakin bahwa suaranya keluar. Kalau seukuran dia dengar, ini rada susah. Karena kan ada yang itu ya, di beberapa kitab memang banyak begitu. Jadi Al-Fatihah dia baca seukuran dia dengar suaranya. Cuman kan kuping orang beda-beda kan pendengarannya kan ya. Kalau yang rada kurang nih biar kedengeran, akhirnya dia baca gede banget. Imam kalah gede suaranya sama dia gitu. Jadi seukuran dia yakin bahwa dia sudah mengeluarkan suara begitu. Makanya dalam sholat itu ketika bahas tentang imam, ketika ada dua imam yang mesti kita pilih kan didahulukan al-faqih. Dalam mazhab Syafi'i ya, ketika ada dua imam atau kita lagi perjalanan nih, kita mau milih imam, ada ustadz dua, mana yang kita yang utamakan? Maka kata ulama yang diutamakan tuh yang faqih. Yang faqih itu ngerti ilmu sholat. Artinya ada ustadz yang ngerti ilmu sholat, fikih sholat bagus, tapi ada ustadz yang bacaannya juga enak gitu. Ada qori. Mana yang didahulukan, qori atau faqih? Yang didahulukan adalah faqih. Kenapa faqih didahulukan? Karena kebutuhan untuk ilmu fikih sholat lebih banyak dibanding kebutuhan bacaan. Kebutuhan bacaan kita tuh ya surat Al-Fatihah aja, dan itu pun hanya di sholat jahriyah kan ya, maghrib, isya, subuh pun di 2 rakaat pertama aja. Tapi kebutuhan terhadap fikih sholat tuh dari mulai awal sampai akhir begitu. Kalau tiba-tiba bacaan lupa gitu, orang yang ngerti fikih sholat kan aman, udah tinggal takbir aja kan ya. Cuman orang yang nggak ngerti dia bingung, gue terusin apa gue takbir ya? Kalau gue terusin bacaan belum beres gitu. Kalau gue takbir bacaan belum beres, kalau gue terusin gue udah gagal hafal gitu. Ini bingung nih gitu. Akhirnya berdiri lama diem gitu. Makmum udah gue diri aja dah gitu. Akhirnya nyelak begitu. Itu dan dulu ketika Nabi Muhammad SAW sakit, beliau itu meminta Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau jadi imam. Padahal di antara sahabat itu ada orang yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang paling pandai baca Al-Quran, yaitu Ubay, kan ya, Ubay bin Ka'ab. Dalam hadis Nabi SAW, aqra'ukum Ubay, yang paling cakep tuh bacanya Ubay. Tapi ketika beliau sakit, beliau mintanya Sayyidina Abu Bakar. Nah, maka kepentingan terhadap ilmu fikih jauh lebih tinggi dibanding kepentingan bacaan. Ya tentu kalau udahnya ahli ilmu, ngerti ilmu fikih sholat, udah gitu bacanya cakep, itu kan enak tuh ya gitu. Cuman kadang kita ini ada apa namanya ilmunya ada pembagian, ada yang kori aja gitu. Sampai dia juga kagak ngerti dia baca apaan, pokoknya kori aja, pokoknya cakep bacanya. Ada yang fakih, ilmu fikih aja gitu. Cuman bacaan sholatnya juga rada-rada begitu gitu. Ya benar sih benar, cuman di kuping tuh kurang betah dengernya gitu. Kurang enak gitu. Bacanya tuh lurus gitu. Nah, ini salam yang kedua sunnah. Wal ibtida'u bihi mustaqbilal qiblah, memulai salam. Jadi maksudnya mulai salam tuh kalimat assalam mustaqbilal qiblah, wajahnya masih menghadap kiblat.
Kapan wajahnya berbelok? Ketika sudah assalamu alaikum. Jadi kalau udah kum baru dia belok begitu. Assalamualaikum. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain yang lebih besar penjelasannya lebih banyak. Jadi mulai assalamualaikum mulai berbelok sambil warahmatullah. Jadi pas warahmatullah tuh pas dia nengok ke belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Itu sunnahnya seperti itu. Artinya kalau dia sampai warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullah baru dia nengok, ya nggak apa-apa. Ya artinya tanpa nengok pun sholatnya sudah sah begitu. Cuman nengok itu sunnah dan yang disunnahkan itu nengok setelah kum berbarengan dengan warahmatullah. Jadi warahmatullah itu sempurna nengoknya begitu. Bihaitsu yura khadduhul aiman. Nengok yang juga disunnahkan itu nengok bihaitsu yura khadduhu al aiman fil ula. Sekiranya orang yang belakang itu bisa melihat pipi kanannya gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nengok tuh beneran nengok begitu. Saking nengoknya itu orang yang belakang ngelihat pipi ini. Kita kadang kan kita menengok pelit banget tuh gitu, gitu doang. Gitu kayak apa sih namanya itu yang senam tapi rada malas begitu dia. Gitu. Jadi ininya pipi kanan tidak terlihat oleh yang belakang. Jadi sunnahnya itu salam pertama pipi kanannya terlihat oleh orang yang belakang. Begitu. Artinya memang muka kita tuh betul-betul mengarah ke sebelah kanan. Ketika salam kedua mengarah ke sebelah kiri. Gitu. Wa khadduhul aisar fi tsaniyah, dan pipi kirinya mengarah kepada sebelah kiri sehingga pipi kirinya terlihat oleh orang belakangnya. Nah, di sini disebutkan nawiyan bitaslimatil ula al khuruja minas shalah. Ketika salam pertama disunnahkan untuk berbarengan dengan niat keluar sholat. Nah, ini bukan rukun tapi sunnah. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullah itu di dalam hati dia berniat dengan salam ini aku keluar dari sholat begitu. Tapi ini bukan kewajiban, ini sebagai kesunahan aja. Kenapa disunnahkan Ustaz? Karena sebagian ulama ada yang mewajibkan. Dan ini tidak sesuai dengan kaidah ibadah itu sendiri, maka sebagai bentuk akomodatif mengakomodasi pandangan mereka kita bilang hukumnya sunnah begitu. Karena sebagian ulama ada tuh yang mewajibkan, karena kalau awal kita masuknya niat, keluarnya juga harus niat, padahal enggak. Jadi keluar daripada ibadah adalah dengan menyelesaikan semua rukunnya atau melakukan pembatalnya gitu. Melakukan pembatalnya atau melakukan semua rukunnya atau selesai waktunya. Kayak puasa tuh waktunya maghrib ini datang, niat kagak niat batalin puasa kita udah selesai begitu. Jadi ibadah itu selesai dengan melakukan pembatalnya atau selesai waktunya, atau yang ketiga menyelesaikan semua rukunnya udah. Jadi tidak perlu ada niat itu dibutuhkan di awal. Karena kita ingin mengerjakan. Ketika ingin mengerjakan maka harus ada niat. Beda kalau tadi kan ingin meninggalkan. Kalau ingin meninggalkan, kaidah dalam ibadahnya meninggalkan itu tidak perlu ada niat gitu. Beda sama mengerjakan. Jadi mengerjakan sama meninggalkan itu bukan hal yang berbeda. Kaidahnya begitu. Dan niat itu selalu ada pada mengerjakan.
Karena niat itu untuk memberikan tanda. Tanda itu ada pada sesuatu yang dikerjakan, begitu. Ini sunnahnya begitu. Jadi ketika salam juga disunnahkan niat untuk keluar daripada sholat. Wassalamu ala man ala yaminihi min malaikatin wa muslimi insin wa jinnin. Juga disunnahkan ketika salam itu bahwa salam kita, salam yang kita ucapkan itu assalamualaikum warahmatullah, disunnahkan dibarengi dengan niat memberikan salam kepada siapa yang ada di sebelah kanan. Kalau salam pertama min malaikah, baik itu para malaikat, wa muslimi insin wa jinnin, dan juga kaum muslimin baik dari manusia dan juga jin, gitu. Jadi jin memang dalam banyak riwayat disebutkan jin itu ya punya dunianya, punya pergaulannya, dan di antara mereka ada yang muslim, ada yang non muslim, gitu. Cuman untungnya kagak kelihatan itu jin. Karena kalau kelihatan ini sempit ini, gitu, sempit. Jadi saking banyaknya jin sekitar kita nih, kalau mata kita kebuka kelihatan itu rapat ini, lebih rapat dari Tanah Abang waktu 10 akhir Ramadan tuh. Pokoknya rapat banget itu. Iya, gitu. Disebutkan oleh banyak ulama seperti itu. Kalau seandainya dibuka hijab mata kita bisa melihat selain pada makhluk manusia, ini dunia ini sempit banget, begitu. Termasuk malaikat. Jadi ketika assalamualaikum diniatkan untuk salam kepada para malaikat. Kalau di kanan kita kan ada malaikat raqib, yang malaikat yang mencatat amal kebaikan, begitu. Dan dan memang semua ulama sepakat bahwasanya Nabi Muhammad SAW memang diutus untuk sekalian alam. Nah, yang dimaksud sekalian alam itu seluruh makhluk yang ada di alam. Di antaranya ada manusia dan juga ada jin. Apakah Nabi Muhammad diutus untuk para malaikat, itu jadi perdebatan. Tapi kalau beliau diutus untuk manusia dan jin, semua ulama sepakat itu. Semua ulama sepakat itu. Makanya ada kalimat as-saqalain tuh di di salawat burdahni, wal fariqil baina saqalain, gitu. Beliaulah yang menjadi pembeda di antara makhluk, baik makhluk manusia atau juga makhluk jin, begitu. Jadi memang Nabi Muhammad diutus untuk manusia dan juga jin. Wayanwil ma'mum, dan disunnahkan makmum bitaslimati tsaniyati, dengan salam yang kedua, ar-radda 'alal imam in kana an yaminih. Disunnahkan juga makmum berniat. Ini memperbanyak niat, ini salah satu cara bagi orang Islam untuk memperbanyak pahala. Karena niat itu termasuk bagian daripada zikir, dan zikir itu ibadah yang paling baik dikerjakan oleh orang mukmin. Salat yang paling baik itu salat yang banyak zikirnya. Puasa yang paling baik adalah puasa yang banyak zikirnya. Salat haji yang paling baik haji yang banyak zikirnya. Iktikaf yang paling baik iktikaf yang paling banyak zikirnya. Jadi kenapa disunnahkan nih banyak niat? Karena dengan niat itu menghasilkan pahala. Dan kita memang umat yang dispesialkan untuk itu. Dispesialkan oleh Allah bahwa umatnya Nabi Muhammad itu tanpa ngerjain apapun, asal di dalam hatinya punya niat, kehitung tuh dapat pahala. Begitu. Makanya ketika membahas tentang sunnah-sunnah ibadah, apalagi sunnah sholat, ini setiap zikir dan gerakan dibarengi dengan niat kebaikan. Niatnya apa? Sebagai nambah pahala. Artinya ngucapin salam bahwa dia rukun itu udah dapat pahala. Tapi kalau diniatin salamnya untuk salam malaikat dan jin,
ini pahalanya jadi 2 lagi gitu. Kemudian jadi makin banyak niat, makin bagus. Dan itu kalau kita ngaji ilmu hikmah atau ilmu tasawuf, memang salah satu cara untuk mengejar keburukan daripada dengan kebaikan itu salah satunya memperbanyak niat-niat kebaikan. Karena kalau diukur-ukur begitu ya, diukur antara keburukan kita sama kebaikan kita nih, kira-kira nih panjangan yang mana, kan begitu. Dari umur kita sekarang udah 30 sekian, 40 sekian begitu, kebaikannya udah seberapa. Dan umur kita nih, ini salah satu kekhususan kekurangan. Artinya kemuliaan yang kita nggak dapat ini sebagai umat Nabi Muhammad adalah kemuliaan umur panjang. Kita nggak punya. Nabi Muhammad aja umurnya 63 tahun. Itu Qamariyah itu. Itu kalau Masehinya 61 tahun sekian bulan. Jadi kalau kita sekarang 30 tahun, ya 31 lagi nih. Sama kayak Nabi kan. Kalau 40 tahun ya 21 gitu. Yang kagak enak kalau sekarang 60 tahun 12 bulan gitu. Sebulan lagi gitu. Tapi salah satu kemuliaannya bahwa Allah tidak ngasih umur panjang, tapi Allah memberikan ada pahala niat yang umat-umat terdahulu tuh kagak dapat. Yang kalau dia baru niat doang kagak ngerjain kagak dapat pahala. Kalau umat Nabi Muhammad niat aja itu dapat pahala. Malah hadisnya tuh seperti memberikan kalau banyak hadiah tuh, kata Nabi Muhammad, man hamma bihasanatin, siapa yang hamma itu dalam bahasa Arab artinya tuh terbesit aja, bukannya yang pengen kuat, bukan. Kalau kepengenan kuat tuh namanya azam, tapi Nabi Muhammad nyebutnya man hamma, bahasa Arab hamma. Alhammu kalau masdarnya, adjektifnya, pluralnya jamaknya alhumum. Alhumum tuh ini, alhumum tuh apa? Jadi lagi banyak pikiran. Itu namanya humum. Gitu. Itu kepikiran dikit, ntar malam mau ngaji dah gitu. Itu udah hamma bihasanatin. Itu kepikiran aja, itu sudah hamma. Kata Nabi Muhammad, yang hamma, yang orang pengen kebaikan walam ya'malha, belum ngerjain, kutibat lahu hasanah, dapat 1 pahala. Fa in amila biha, tapi kalau dia ngerjain itu yang tadi kepikiran, maka pahalanya kutibat bi asyri amsalihha, dapat pahala 10 kali lipat. 10 kali lipat gitu. Ini tibang niat doang. Justru itu karena umur kita pendek ini gitu. Maka pahala-pahala yang gini ini kudu dikumpulin gitu. Bahasanya ini receh-receh semua ini. Justru dari receh ini insya Allah dapat keselamatan kita di akhirat. Soalnya yang gede-gede kan rada susah. Kita hampir 24 jam di Jakarta, maksudnya di kota. Di kota ini kan masya Allah jalanannya. Keluar dari subuh jam 5:30 udah keluar. Pulang-pulang udah malam gitu. Jadi sepanjang 24 jam tuh isinya cuman kerja sama tidur doang, makan udah gitu. Kerja, tidur, makan. Makanya dari yang remeh-remeh begini Allah kasih supaya kita bisa nutupin. Siapa yang pengen kebaikan belum ngerjain dapat 1 kebaikan, tapi kalau dikerjakan dapat 10 kali kebaikan. Begitu. Sebaliknya, man hamma bisayyi'atin, siapa orang yang kepengen keburukan walam ya'malha, dan dia belum mengerjakan, maka dia tidak ditulis sama sekali dosa. Pengen nih keburukan, udah nandain nih di HP, dikasih alarm lagi begitu nih. Itu mau ada live dangdut nih sini nih begitu. Ada tuh di TikTok begitu, live dangdut TikToker itu. Kan banyak tuh TikToker yang cuman jual badan doang kan ya, dikasih lonceng lagi ntar nyala nih gitu. Itu udah pengen tapi belum kejadian, maka tidak ditulis sebagai keburukan.
Kapan dia ditulis keburukan? Fa in amila biha, tapi kalau dia ngerjain keburukan yang tadi dia niatin begitu, maka dia dapat satu dosa gitu. Dosanya satu. Kalau tadi kan pahalanya 10, ini dosanya satu. Bahkan kalau udah niat kemudian dibatalkan bisa dapat mahal. Udah niat nggak jadi, dapat tuh pahala karena membatalkan niat buruknya. Dosanya belum dapat, pahalanya udah nambah. Kalau kita baca di hadis-hadis yang lain, malah kalaupun dia sudah mengerjakan itu, Allah tidak mencatat keburukan kecuali setelah lebih dari 12 jam gitu. Karena malaikat pencatat amal itu kan raqib atid, itu ternyata pimpinannya raqib. Atid itu bawahan. Jadi atid itu bawahan, setiap dia menulis keburukan orang itu lapor sama atid dia. Lapor sama raqib. Ada orang yang dari rumah udah niat nih mau ikut Jumatan, bagus nih, catat nih raqib. Cuman sampingnya niat sekalian dapat Jumat berkah gitu. Nah, nyari nasi dia emang gitu. Nyari nasi sama barangkali bisa nuker sendal begitu. Yang cakep banget kan gitu. Itu atid mau nulis catat apa enggak nih? Enggak gitu. Orang belum ngerjain udah dicatat. Ntar dulu. Sampai akhirnya benar ini keburukan dia kerjakan. Itu sendal orang dipakai, sepatu orang dipakai. Saya dulu mikirnya tuh kagak ada orang begitu. Ternyata kejadian juga sama saya gitu. Iya, dia dulu ustadz kan kalau ceramah gitu, kalau ngaji bercanda nih mau ustadz gitu. Saya gak percaya, sampai benar-benar saya punya sepatu bata baru hilang begitu. Iya gitu. Ini beneran kemudian diambil. Atid bilang, catat apa kagak nih? Kata raqib, jangan, belum dicatat. Kapan yang udah diambil? Ntar, siapa tahu dia pulang, dia nyesel kan begitu. Jangan menuhin buku aja, ntar aja gitu. Akhirnya dia pulang. Sampai akhirnya kemudian kalau dia nyesel, dia bertobat, diilah dapat pahala. Ternyata setelah pulang nggak nyesel juga dia. Malah ternyata di rumah punya koleksi dia, punya sepatunya banyak. Kata itu dalam banyak kitab itu disebutkan sampai 12 jam. Setelah 12 jam dari keburukan yang dikerjakan, baru kemudian dicatat sebagai dosa. Itu salah satu cara Allah jagain umatnya begitu. Tahu umurnya pendek, maka pahalanya dibanyakin. Bagaimana cara memperbanyak pahala? Dibuat ini hal-hal remeh itu jadi pahala. Salah satunya niat gitu. Salah satunya niat. Makanya dari sekian banyak pekerjaan ibadah ini banyak diniatkan kebaikan. Jadi satu ibadah diniatkan. Beli kita nih mau belanja di warung, selain buat kita kebutuhan, niat nolongin orang yang dagang, kan begitu. Biar dia kagak merasa tertolong, kalau kita berniat itu dapat pahala juga gitu. Mau beli apapun lah, dibarengi dengan niat kebaikan. Ini untuk memperbanyak pahala. Di sini juga sama nih, wa yusannu, dan disunnahkan untuk dia berniat dengan salam itu menjawab salam daripada imamnya gitu. Tergantung, kalau dia posisinya di sebelah kiri, maka salam keduanya sebelah kiri, imamnya di sebelah kiri, dia di sebelah kanan imam, maka salam keduanya diniatkan sebagai salam untuk para malaikat, untuk para jin, untuk muslimin yang lain, sekaligus menjawab salam imam, karena imam ada di sebelah kiri. Tapi kalau dia ada di sebelah kiri imam ada di sebelah kanan, maka salam pertama niatnya sebagai zikir, salam untuk para malaikat dan jin, dan juga salam sebagai jawaban
daripada salamnya imam. Begitu. Itu sunnahnya gitu, sunnah dalam salam. Wa yusannu wa yundabu, dan disunahkan adzikru wad du'a akibas shalah, disunnahkan zikir dan doa setelah salat. Wa yusirru biha, tapi dipelankan bacaan zikirnya, illal imam, kecuali imam al-murida, yang itu dia punya keinginan ta'limal hadirin, mengajarkan orang-orang yang hadir. Jadi sunnah zikir itu memang diam-diam, tapi disunnahkan bagi imam untuk mengeraskan kalau dia punya niat mengajarkan orang yang hadir. Kadang orang yang hadir di dalam sholat itu nggak ngerti zikir sholat itu mulainya apa. Maka dalam kondisi seperti itu imam disunnahkan mengeraskan suara agar orang-orang yang tidak paham itu ikut berzikir. Begitu. Ini insyaallah di pertemuan akan datang tentang sunnah-sunnah ba'da sholat. Jadi sunnah sebelum sholat, azan, iqamah, sutrah. Sunnah di dalam sholat banyak, dari mulai gerakan pertama sampai salam sudah kita pelajari. Insyaallah pertemuan depan kita belajar tentang sunnah setelah salam. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Ada pertanyaan tentang apa yang tadi disampaikan? Ada Pak Doni. Gimana Ustaz, ada hadisnya, saya lupa, ada beberapa orang kan waktu salam tangannya begini. Oh iya. Bukan. Yang dicontohkan dalam hadis itu bukan begini. Tapi yang dimaksud dalam hadis itu ada orang-orang yang ketika assalamualaikum itu tangannya ngangkat. Emang ngangkat beneran gitu. Jadi kalau orang kita tuh kebanyakan begini. Saya juga nggak tahu tuh apa yang itu. Yang mula-mulain tuh filosofinya apa, saya nggak ngerti tuh gitu. Sama kayak dulu waktu takbir, waktu bersedekap kan ada yang sebelah kiri gitu. Dulu kita belum baca kitabnya, kata orang-orang nih soalnya orang dulu naruh pedang belah kiri begitu. Jadi pas lagi sholat kalau udah Belanda langsung narik pedangnya, kata begitu. Ini kan ngadang-ngadang ya. Padahal di sebelah kiri itu disebutkan oleh ulama bahwa ini tempatnya hati. Jadi agar sebagai simbol ketenangan dalam sholat, hatinya pun diberikan ketenangan begitu. Makanya Syekh Nawawi itu lebih suka begitu, Syekh Nawawi Banten gitu. Tapi kalau yang mengangkat tangan begini ketika salam itu memang terjadi dulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu kebiasaan orang-orang ketika itu, karena ada salamnya maka dibarengi dengan mengangkat tangan. Dianggapnya sholat sama di luar sholat sama begitu. Jadi ngangkat tangan sebagai bagian dari salam. Kata Nabi Muhammad, jangan begitu lagi. Di luar sholat boleh, tapi di dalam sholat jangan. Makanya mengangkat tangan ketika assalamualaikum ini tidak membatalkan sholat, tapi masuk dalam kategori kemakruhan sholat. Dia nggak batal karena gerakan tangan dan kebalikannya itu kan jatuhnya satu kali gitu. Nah, kalau sama yang kiri jatuhnya 2 kali, itu tidak membatal, tapi tidak tidak masuk dalam kategori pembatal sholat, itu dilarang. Tapi kalau yang begini nih saya nggak paham itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga nggak paham gitu. Dari kecil sampai masuk pesantren tuh belum pernah nemu itu di kitab apa, di kitab gitu. Kali gitu ada yang ngajarin, saya juga nggak paham. Jadi kalau nanya gini saya nggak ngerti itu. Jadi kalau yang dimaksud hadis itu bukan begini. Jadi ngangkat tangan memang ngangkat tangan persis kayak orang ngasih salam begitu, dan itu dilarang. Sama sebagaimana larangan meletakkan lengan ketika sujud. Sunnahnya tangan itu diangkat, yang nempel di tanah itu telapak tangannya jangan gitu. Tapi kalau sekalian lengannya ini
dimakruhkan karena dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu. Tapi nggak ngebatalin sholat, cuman ini dilarang. Larangannya dalam kategori kemakruhan gitu. Oke? Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.